Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah. Perkenalkan nama Bang. Ini kita sama-sama tahu ya. Tapi saya tadi perkenalkan nama Bang Syafrul Ramadan. Pada kali ini kita di dalam bimbingan konseling akan melakukan bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal udah tahu? Udah pernah pasti kan? Nah, oke. Jadi bimbingan klasikal itu adalah strategi layanan bimbingan konseling yang memanfaatkan apa ya, pertemuan langsung seperti ini. Sebetulnya bimbingan klasikal ini berlaku untuk belasan orang, 16 sampai 40 orang, karena kondisi kita di dalam apa ya, pada saat ini tidak sampai, tidak mencukupi, maka kita lakukan bimbingan klasikal dengan apa adanya. Dan kebetulan teman-teman yang lain ada kegiatan yang tidak bisa tinggalkan. Kali ini bimbingan klasikal fungsinya untuk memberikan pemahaman, menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan bakat. Barangkali itu bisa bermanfaat bagi sekalian. Jadi di dalam bimbingan klasikal kali ini, membawakan tema kedisiplinan belajar. Seperti yang Mas sampaikan tadi, tujuan dari bimbingan klasikal untuk menambah wawasan, sehingga nantinya kita terbiasa dan memiliki pengetahuan tentang apa sih kedisiplinan dalam belajar, dan kalau bisa apapun yang disampaikan nanti bermanfaat itu kita lakukan, sehingga nilai hasil belajar kita apa ya, dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Betul? Nah, itu harapannya. Dan ketika teman-teman punya cita-cita, pastinya harus belajar dulu ya. Nah, belajar tapi pasang surut, kadang rajin, kadang tidak, kadang rajin, kadang tidak, hasilnya tidak akan maksimal. Makanya kita butuh kedisiplinan. Kira-kira kita mulai ya. Oke. Silakan cari posisi senyaman mungkin sehingga pas penyampaian nanti tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang bosan, dan tidak ada yang merasa canggung. Di dalam bimbingan klasikal ini berharap adik-adik semuanya terbuka dalam menyampaikan apapun yang dirasakan, apapun yang dipikirkan, apapun pendapat-pendapat yang bisa apa ya, berfungsi nantinya yang berhubungan dengan tema yang kita bahas hari ini. Bisa? Kita terbuka ya. Nah, dan itu juga minta kesukaan dari kawan-kawan, dari adik-adik. Lo nggak mau memaksa siapa yang mau tunjukkannya, siapa yang ingin berpendapat, siapa yang ingin berbicara, tapi lo minta kesukaan. Ya, tanpa ada masalah. Bisa kita mulai? Kita mulai dari kedisiplinan belajar. Kira-kira ada yang tahu kedisiplinan itu apa? Kedisiplinan itu apa? Disiplin itu apa? Sopan santun, bisa diterima. Ada tertib dalam belajar. Ada yang lain? Cukup. Seperti yang teman-teman sampaikan tadi, kedisiplinan erat kaitannya dengan patuh, dengan sopan, dan dengan mematuhi aturan. Nah, disiplin di sini kita fokus dalam belajar. Disiplin adalah sesuatu hal yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang, sehingga apapun target dan tujuan nanti bisa tercapai. Istilahnya ada motivasi, ada kedisiplinan. Motivasi itu ibaratkan api. Kedisiplinan itu kita bagaimana cara menjaga api tadi supaya tidak padam dan dilakukan secara berulang-ulang. Nah, kita masuk ke dalam proses belajar. Belajar adalah usaha sadar yang dilakukan seorang manusia. Sadar nggak? Usaha sadar ketika dia tahu bahwasanya dia memiliki kekurangan, ya, karena dia merasa kekurangan baik itu segi ilmu, wawasan, makanya dia belajar. Tapi ketika kita sudah tidak apa ya, ketika kita sudah memiliki pemahaman, sudah pintar rasanya, maka kita tidak perlu belajar lagi. Tapi ketika kita terus menerus belajar, kita akan tahu ternyata selama ini kita kurang di sini, ternyata selama ini kita kurang di sini. Bahkan ketika seseorang terus belajar, dia akan terus merasa kekurangan. Itu namanya ilmu pagi. Semakin dia berisi, semakin dia berilmu, semakin dia tahu bahwasanya dia tidak
Seorang pakar mengatakan bahwa kedisiplinan belajar diartikan sebagai bentuk kepatuhan seperti yang sampaikan tadi kan, ketaatan siswa dalam menjalankan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah dan guru dalam proses pembelajaran, karena didorong oleh kesadaran seperti yang sampaikan tadi kan, usaha sadar itu ada kaitannya dengan ketaatan kepatuhan siswa dalam menjalankan peraturan. Nah, ada seorang pakar yang bernama Ari Uto yang mengatakan kedisiplinan belajar adalah sebagai tindakan yang mencerminkan rasa ketaatan kepatuhan yang didukung oleh kesadaran usaha sadar, itulah kategori tadi, usaha sadar yang kepatuhan untuk menaikkan tugas dan kewajiban dalam rangka mencapai tujuan belajar. Nah, di dalam belajar itu ada namanya tugas dan ada namanya kewajiban. Nah, kewajiban kita sebagai pelajar apa? Belajar. Ya kan? Ketika kita diberikan tugas, itu sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Nah, tanggung jawab itu sesuatu yang harus dilakukan. Ketika kita berbuat salah, kita harus bertanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya dalam bentuk apa? Melakukan apa? Karena apa? Betul? Berdasarkan pendapat para ahli tadi yang bernama Argunto, dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan belajar adalah suatu sikap yang menunjukkan ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berkenaan dengan masalah belajar, baik peraturan yang ditentukan oleh guru, sekolah, maupun yang ditentukan oleh diri sendiri. Kadang diri kita memiliki peraturan. Contoh, dari sekarang saya tidak mau merokok. Itu peraturan. Peraturan itu apa? Sesuatu hal yang mengikat sehingga kita tidak melakukan atau tidak melanggar peraturan. Nah, kita di dalam diri pasti punya peraturan, ya kan? Kita harus hidup bersih, kita harus berdoa. Itu kan fungsinya seperti ini, ya. Gosok gigi, fungsinya buat siapa? Buat kita. Itu salah satu peraturan. Jadi tujuan dari ini untuk mengajarkan kepatuhan. Ketika melatih anak untuk mengalah, kita sedang mengajarkan mereka untuk melakukan sesuatu yang benar untuk alasan yang tepat. Nah, sekali ya. Nah, tujuan dari kedisiplinan tadi. Bang, tak nampak bangku ya nampak. Tujuan dari kedisiplinan tadi itu memberikan dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. Kira-kira teman-teman ini inginkan perilaku tidak menyimpang, ya kan? Pasti dia punya perilaku yang sesuai dengan. Terus mendorong siswa untuk melakukan perbuatan yang baik dan benar. Ketika kita disiplin, pastinya kita terdorong untuk melakukan kegiatan yang baik. Nah, untuk menentukan siswa dan memahami menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan. Kadang sekarang kita berada di lingkungan panti asuhan. Apa tuntutannya? Sholat tepat waktu, ya kan? Itu disiplin. Sehingga secara tidak langsung, ketika teman-teman sudah lulus atau sudah sudah tamat dari panti asuhan ini, teman-teman bisa lebih disiplin lagi tanpa harus diingatkan. Dan terakhir siswa belajar untuk membiasakan kebiasaan baik yang bermanfaat bagi lingkungan. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan belajar? Ini faktor kesadaran diri. Ketika kita sadar dengan diri kita sadar dengan di mana kita berada, otomatis kita bisa menerapkan kedisiplinan. Maksudnya apa? Kesadaran diri berfungsi sebagai pemahaman diri bahwa kedisiplinan dianggap penting bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya. Selain kesadaran diri menjadi motif. Motif itu apa? Sebab seseorang melakukan sesuatu. Contoh, ketika seseorang melakukan melakukan pembunuhan, itu kan pembunuhan negatif ya. Tapi yang ditanya apa? Apa motif pelaku melakukan hal itu? Pernah dengar istilahnya? Pernah kan? Jadi motif itu apa? Alasan seseorang melakukan sesuatu. Nah, jadi ketika kita sudah sadar dengan diri kita memiliki alasan tertentu untuk melakukan proses belajar. Tapi ketika kita tidak sadar diri, kita tidak sadar bahwa pendidikan atau belajar itu penting, kita tidak akan melakukan kedisiplinan dalam belajar. Yang kedua, mengikut dan ketaatan. Maksudnya apa? Ketika kita mengikuti aturan atau apapun hal yang berlaku yang mengikat, itu kita bisa melakukan
dan dan membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan dan diajarkan. Ketika kita sudah disiplin, maka kita sudah diajarkan, kita dibina, dan kita diarahkan. Nah, sehingga terbentuklah karakter kita yang seperti tadi. Nah, yang keempat, hukuman sebagai upaya menyadarkan, mengoreksi, dan meluruskan yang salah. Nah, ada seorang pakar yang mengatakan kesuksesan tidak datang hanya dengan usaha semalam, namun butuh kedisiplinan secara konsisten. Kedisiplinan erat kaitannya dengan konsisten. Kenapa? Disiplin itu dilakukan berulang-ulang, itu perlu dengan konsisten. Contoh, kalau kita ingin sehat, ingin tubuh kita kekal, ingin otot kita besar, jadi kita harus minimal 5 kali sehari. Ketika kita sudah melakukan itu selama 1 bulan, akan terbentuk otot kita. Apalagi 1 tahun, ya kan? Makanya kita sukses. Tidak ada sukses yang instan, dia butuh waktu. Dan sukses yang instan itu dampaknya negatif dan cenderung akan sebentar. Oke, kira-kira pesan? Pesan ya. Oke, pesan. Pesan ya. Bang ada tepuk. Tepuknya gini. Tak, itu kan suara. Tapi ini pakai tangan. Kalau di bawah, kalau tak itu tangan. Saya coba. Kalau tepuk 1, tak, kalau tepuk 2, tak, itu 1 ya. Kalau 2, coba kamu bilangnya. Kalau tum apa tadi? Paha. Kalau tak, itu tepuk tangan. Coba 1, 2, 3. Tak. Oke, serentak ya. 1, 2, 3. Coba. Tak. Tak. Bagus. Ini kalau paha apa? Kalau tepuk tangan tak. Bisa? Itu melatih fokus. Oke, 1, 2, 3. Yang 3. Kita coba lagi. Coba 1, 2, 3. Tak. Oke, nah sama-sama. 1, 2, 3. Lagi. Fokus. Oke, udah lumayan fresh ya, nggak terlalu membosankan jadinya. Betul nggak? Kita sampaikan sementara. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kesuksesan tidak datang hanya dengan usaha semalam, tapi dia membutuhkan waktu yang lama. Contohnya seperti ini, kita butuh kedisiplinan. Apa contoh disiplin? Ada batu besar, batu yang sangat keras, ya kan? Ketika batu itu dipukul 1 kali tidak ada pengaruhnya, 2 kali tidak ada pengaruhnya, sampai 99 kali dipukul pakai palu yang besar itu tidak pecah juga. Tapi pas pukulan yang ke-100, batu itu terbelah. Apa maknanya? Bukan pukulan yang ke-100 yang memecahkan batu tadi, tapi pukulan yang banyak seperti itu yang bikinnya pecah. Itu dengan kesuksesan. Bukan karena usaha pertama atau usaha terakhir yang membuat seseorang itu bisa sukses, tapi dari bangun yang lama tadi yang membuatnya bisa sukses. Paham? Nah, itu salah satu fungsi dari kedisiplinan. Dan itu juga fungsi
dari bagaimana cara kita disiplin, sehingga dalam belajar kita juga mendapatkan kesuksesan. Dan harapannya hasil belajar dari teman-teman itu bisa naik, meningkat, atau bisa dikatakan sukses. Semua ingin sukses kan? Pasti semua ingin sukses. Tapi apakah usaha kita mendekati usaha orang-orang sukses, itu kita tanyakan diri kita masing-masing. Ya. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Kira-kira dari teman-teman ada tidak sesuatu yang berkesan setelah menyampaikan tentang kedisiplinan belajar? Ada kesan? Kalau bahasa Minang, apa yang berkesan? Apa yang tak kenal? Apa yang tak ini? Nah, itu. Kira-kira apa yang manfaat yang siapa yang ini dulu ya? Siapa yang ingin mengatakan manfaat yang maksudnya tadi? Oke. Kira-kira yang maksudnya tadi bermanfaat? Bermanfaat? Apa manfaatnya yang akan dirasakan? Mungkin susah untuk diucapkan ya. Nah, risiko mungkin tidak ada salah dan ada dua. Jadi apa yang disampaikan itu bermanfaat. Kalau ada sesuatu yang bermanfaat, buat sama buat perbaiki sama. Ada yang ingin disampaikan? Nah, mungkin kawan-kawan masih bingung cara merangkai kata-kata ini kan. Padahal alhamdulillah ya, teman-teman paham nggak apa yang disampaikan? Fungsi kan belum ada. Nah, harapannya apa yang disampaikan tadi coba sedikit banyaknya itu dimulai dari sekarang. Seperti maksud kita tadi. Besok seperti tidak datang dengan usaha semalam, ya. Tapi usaha-usaha seperti itu. Marilah kita berusaha dari sekarang dan mari kita capai kesuksesan itu bersama-sama. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan terlebih dan kurang terdapat kesalahan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.